Kemudian kita akan lanjutkan tentang pembagian jual beli. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian akad. Sekarang kita akan bahas tentang pembagian jual beli. Yang pertama, dilihat dari objek yang ditransaksikan. Dilihat dari objek yang ditransaksikan, jual beli dibagi menjadi 3. Pembagian jual beli dilihat dari objek akad. Ada 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah tukar menukar antara uang dengan barang. Uang ditukar dengan barang. Praktek ini yang paling sering terjadi dan yang paling banyak kita lakukan. Yang kedua, tukar menukar antara barang dengan barang. Ini yang sering disebut dengan bai' muqayyadah. Bai' muqayyadah. Jual beli barter. Muqayyadah berarti barter. Bai' muqayyadah. Jual beli barter. Kelihatan nggak ini? Saya ulang tulisannya. Muqayyadah atau jual beli barter. Tayyib. Yang ketiga, tukar menukar antara uang dengan uang. Untuk yang ketiga ini disebut dengan akad sarf. Disebut dengan akad as-sarf. Menukarkan uang dengan uang. Baik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau tanya ini ya. Menurut Bapak Ibu, ya, dari ketiga jenis transaksi ini, mana yang paling mudah untuk dilakukan? 1, 2, atau 3? Coba lihat kolom komen di Zoom. Mana yang paling mudah dilakukan? 1, 2, atau 3? Ya. Yang paling mudah, Bapak-bapak pilih 2 ya. 1. Baik. Baik, insya Allah sudah mencukupi. Baik, sudah ya, cukup ya. Taib. Betul, jawabannya 1 ya. Kalau kita bicara yang paling mudah, nomor 1 yang paling gampang. Karena itu yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah nomor 1. Kita transaksi bawa duit, dapat barang. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Dari ketiga transaksi ini, mana yang paling sulit dilakukan? Mana yang paling sulit dilakukan? Yang paling sulit. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 3, dominan 2. 2, 3, 2. Yang jawab 3 baru sedikit. Yang jawab 2 banyak ya. Baik, dominan teman-teman yang ada di HSI menjawabnya 2. Nah. Baik, cukup insyaallah. Memang secara sekilas ketika teman-teman itu ditanya ya, dari jenis transaksi 1, 2, atau 3, mana yang paling sulit untuk dilakukan, rata-rata mereka menjawab barter ini paling sulit. Kenapa barter itu paling sulit? Ada yang beralasan, ya karena nilainya beda. Kalau nilainya beda sebenarnya bisa tukar tambah. Barter jam tangan dengan jam tangan misalnya, lalu siapa yang lebih murah, dia nambahi. Dan ada sebenarnya alasan yang lebih kuat. Kenapa nomor 2 ini paling sulit? Yaitu masalah kesamaan kebutuhan. Di masa silam nomor 2 ini paling banyak. Lebih sering dibandingkan menggunakan uang. Dengan alasan, pertama, peredaran uang itu terbatas di masa silam.
Di samping itu, jumlah komoditas di masa silam itu sangat sedikit. Orang ketika ke pasar, paling yang dijumpai kalau nggak beras, sayuran, ya, pitik, endok. Kurang lebih di sekitar itu. Sehingga untuk mempertemukan orang yang punya beras butuh ayam dengan orang yang punya ayam butuh beras, gampang. Untuk mempertemukan orang yang punya sayur butuh beras dengan orang yang punya beras butuh sayur, gampang. Karena model seperti ini, ketika semakin terbatas, ya, ketika komunitas itu semakin terbatas, maka semakin mudah bagi orang untuk bertransaksi, melakukan barter. Di zaman sekarang, komoditas itu Masya Allah sangat beraneka ragam. Kita tahu sendiri ya, urusan makanan saja, ya, ada berapa juta jenis makanan. Wallahu a'lam. Urusan minuman saja ada berapa ratus ribu, bahkan mungkin bisa kita katakan juta jenis minuman. Wallahu a'lam. Dengan aneka warna, aneka rasa, aneka nama. Untuk urusan pakaian, ada jutaan mode dengan aneka warna, aneka ukuran, dan seterusnya, aneka model. Sehingga kalau orang mau dipertemukan dengan cara barter, itu akan sangat sulit. Ada orang punya iPad butuh beras, cari orang yang punya beras butuh iPad. Nemu di mana kira-kira Bang? Di HSI ada enggak? Enggak ada. Meskipun kita buat grup yang sangat besar, saya punya beras butuh iPad, diumumin tuh di grup. Ada enggak orangnya? Saya punya iPad butuh beras. Dan kalaupun mereka ketemu belum tentu cocok. Loh, iPad-nya kok kayak gini, saya nggak cocok. Berasnya kok kayak gini, nggak cocok. Baik, sehingga baik muqayyadah itu menjadi sulit untuk dilakukan. Alasannya lebih kepada alasan kebutuhan. Tapi kalau kita bicara aturan, sehingga di sini barter paling sulit dilakukan karena masalah perbedaan kebutuhan. Mengingat mereka punya perbedaan kebutuhan, akhirnya sulit untuk dilakukan barter. Namun dilihat dari aturan, jika dilihat aturan, maka kita bisa menyimpulkan yang paling sulit adalah akad sorf. Yang paling sulit adalah akad sorf. Tukar menukar duit dengan duit, itu yang paling sulit.